Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pengantar kearsipan bab 10, yakni peralatan penyimpanan arsip. Saya Fayazira Albenita dan saya akan membuka pembahasan kita kali ini. Sebelum memilih peralatan penyimpanan arsip, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh pengelola arsip. Pertama, kita perlu memperhatikan bentuk alami dari arsip itu sendiri, misalnya berbentuk dokumen kertas, foto, atau dokumen lainnya. Kedua, ukuran kertas arsip perlu diketahui agar peralatan yang dipilih benar-benar sesuai. Ketiga, jumlah arsip yang akan disimpan, karena semakin besar arsipnya, maka semakin besar juga kapasitas peralatan yang dibutuhkan. Keempat, berat arsip juga memengaruhi jenis rak atau lemari yang diperlukan. Yang kelima, nilai arsip. Apakah arsip tersebut termasuk ke dalam arsip vital, arsip penting, atau arsip biasa, karena nilai arsip ini akan menentukan tingkat perlindungan yang dibutuhkan. Keenam, frekuensi penggunaan arsip. Apakah arsip tersebut perlu akses cepat setiap saat atau hanya perlu disimpan dalam jangka waktu panjang? Ketujuh, lama penyimpanan arsip menentukan jenis bahan peralatan yang diperlukan. Kedelapan, kita harus menyesuaikan dengan besar ruangan yang tersedia. Kesembilan, perlu dipertimbangkan untuk perluasan ke depannya. Kesepuluh, tipe penyimpanan yang digunakan, apakah sentralisasi, desentralisasi, atau kombinasi. Yang ke-11, letak tempat penyimpanan arsip dan juga tingkat perlindungan yang diperlukan. Nah, setelah sebelumnya kita belajar mengenai apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan peralatan penyimpanan arsip, selanjutnya kita akan membahas mengenai tempat penyimpanannya, yakni gedung arsip. Dalam pemilihan gedung arsip, terdapat 3 kriteria yang perlu diperhatikan. Yang pertama, lokasi gedung arsip, yang kedua, konstruksi bangunannya, dan yang ketiga, tata ruang di dalamnya. Materi ini kemudian akan menjadi dasar dari materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan-rekan saya. Setelah kita memahami kriteria gedung arsip secara keseluruhan, sekarang mari kita bedah lebih detail mengenai kriteria ruang arsip sesuai dengan standar ANRI nomor 31 tahun 2015. Aspek pertama yang sangat krusial adalah beban muatan. Struktur lantai ruang arsip harus mampu menahan beban yang berat. Bayangkan, 1 meter kubik arsip beratnya bisa mencapai 600 kg loh. Oleh karena itu, lantai ruang arsip wajib didesain untuk bisa menahan beban minimal 1.200 kg per meter persegi untuk penggunaan rak konvensional atau hingga 2.400 kg per meter persegi untuk penggunaan sistem roll opaque. Dengan luas ruangan 200 meter persegi, penggunaan rak konvensional hanya mampu menampung sehingga 1.000 meter lari arsip. Namun, jika Anda menggunakan rak padat atau mobile stack, kapasitas ruang simpan bisa melonjak hingga 1.800 meter lari dengan ruas ruangan yang sama. Yang terakhir, kapasitas yang besar tidak akan berarti tanpa perlindungan suhu dan cahaya yang tepat. Ruang arsip harus dijaga suhunya maksimal 27 derajat Celcius dengan kelembapan di bawah 60%. Pastikan cahaya tidak menyilaukan dan hindari sinar matahari langsung mengenai arsip agar fisik dokumen tidak mudah rusak. Selain memperhatikan suhu, kelembapan, dan juga pencahayaan, ruang arsip juga harus dirancang agar mampu melindungi arsip dari berbagai ancaman lingkungan. Pertama, ruang arsip harus memiliki fondasi yang kuat agar terhindar dari terpaan angin dan juga hujan deras. Yang kedua, ruang arsip harus terjaga dari serangan rayap, karena rayap dapat merusak dokumen maupun bangunan. Yang ketiga, rak penyimpanan arsip harus disesuaikan dengan ruangan. Rak yang proporsional dapat memudahkan akses terhadap arsip dan juga meningkatkan keamanan. Yang keempat, dalam penyimpanan arsip, box arsip juga perlu diperhatikan. Box karton bergelombang lebih direkomendasikan karena memiliki sirkulasi udara yang lebih baik dibandingkan dengan box plastik. Yang kelima, ruang arsip juga harus dilengkapi sistem keamanan seperti alat pemadam kebakaran dan juga pengawasan yang memadai agar dapat mencegah terjadinya kerusakan dan juga kehilangan arsip. Yang terakhir, dalam pengelolaan arsip harus memperhatikan kesehatan dan lingkungan melalui fumigasi untuk mencegah hama, serta pemusnahan arsip dengan aman dan juga ramah lingkungan. Nah, dengan memenuhi kriteria tersebut, ruang arsip dapat berfungsi secara optimal dalam menjaga keamanan, keutuhan, dan juga keberlanjutan informasi yang tersimpan. Setelah kita memahami sistem kearsipan yang dasar, selanjutnya kita akan membahas sistem kearsipan lanjutan yang berfungsi untuk pengelolaan arsip secara efektif dan efisien. Selanjutnya, pertama kita akan membahas tentang grid arsip atau sekat arsip yang berfungsi untuk mengelompokkan arsip secara terstruktur dan juga efisien dengan dokumen yang terkelola secara khusus. Selain itu, terdapat nomerator atau mesin penomoran yang digunakan pada setiap dokumen yang diberikan nomor agar setiap dokumen tersebut terkelola secara efisien dan memudahkan untuk dicari. Selanjutnya, ada perforator atau pelubang kertas yang digunakan untuk melubangi suatu dokumen sebelum disimpan ke dalam outener atau rak arsip. Selanjutnya ada rak arsip yang digunakan untuk menyimpan semua dokumen dalam jumlah besar dan juga memudahkan arsiparis untuk mencari dokumen secara terstruktur rapi dan juga efisien. Selanjutnya ada lemari arsip yang digunakan untuk menyimpan dokumen dengan tingkat manajemen yang lebih baik. Selanjutnya ada filing kabinet atau lemari gergaji yang digunakan untuk penyimpanan dokumen secara lebih sistematis.
Dan yang terakhir adalah rotary philips atau sistem penyimpanan berputar yang memudahkan arsiparis untuk mencari dokumen secara efisien dan juga cepat. Kesimpulannya, semua alat tersebut dapat saling melengkapi untuk menjaga keamanan, kerapian, dan juga kemudahan terhadap arsip. Oleh karena itu, peralatan dan pemilihan arsip yang tepat dapat mendukung pengelolaan arsip yang lebih efektif. Demikian video yang dapat kami sampaikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.